Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita berjumpa lagi di Offering YouTube SMK Pradnya Paramita. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan tema Pahlawan Sepanjang Masa. Pak Novan, kenapa sih kok disebut pahlawan sepanjang masa? Nah, kalau pahlawan memang sepanjang masa, pahlawan itu abadi. Mungkin penjelasannya pahlawan sepanjang masa kalau dahulu itu pahlawan memperjuangkan dari penjajah, tapi kalau sekarang pahlawan sepanjang masa itu adalah pahlawan-pahlawan yang banyak menginspirasi kita, entah dari segi membangun pendidikan, membangun ekonomi dan membangun bidang yang lain-lainnya, dan itu bisa membuat inspirasi untuk maju. Itulah pahlawan sepanjang masa. Kenapa sih Pak kok 10 November ini diperingati dengan Hari Pahlawan? Nah, 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan karena memang dimulai dengan tragedi peristiwa pada waktu di Surabaya. Rakyat Indonesia mempertahankan negara Indonesia dari penjajahan, dan karena peristiwa tersebut akhirnya dikatakan sebagai Hari Pahlawan. Oke. Nah, kebetulan kita sekarang berada di mana nih? Museum Brawijaya, tepatnya di Kota Malang. Oke, pernah ke sini? Belum Pak. Saya sudah sering, tapi di depan. Di depan. Apalagi kalau minggu. Bahwa di tempat ini nanti kita coba belajar bersama. Oke, mau? Mau. Kita belajar bersama keliling, ditemani dengan Bapak yang bertugas di sini. Kita belajar bersama, bertanya-tanya. Oke? Yuk. Ayo. Terima kasih ya. Jadi awal berdirinya museum itu atas gagasan atau ide dari Bapak Brigjen TNI Surahman ya pada tahun 1962. Beliau, Pak Surahman, berkeliling ke beberapa kota yang ada di Jawa Timur ya. Setelah itu dipilihlah Kota Malang. Untuk yang kelak di kemudian hari akan dibangun sebuah gedung museum. Dengan tujuan agar kelak di kemudian hari generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa tidak lupa sejarah ya, dan untuk membuktikan bahwa rakyat Jawa Timur senantiasa berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan dan melanjutkan kemerdekaan ya, karena kemerdekaan ini bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, tapi berkat perjuangan rakyat Indonesia. Karena keberadaan bangsa Indonesia yang sekarang ini itu tidak lepas dari jasa para pahlawan, para pejuang yang mengorbankan jiwa, harta, dan nyawanya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Itu tadi apa katanya? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, karena bangsa yang besar adalah catat anak-anak itu penting. Bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Oke. Selanjutnya kita melihat ini ada beberapa koleksi yang dulu pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman terlahir di kota Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916 dan meninggal di kota Magelang tanggal 29 Januari 1950. Jadi itu usianya masih muda. Ya, ini rute perang gerilya dari kota Jogja ke Jawa Timur, bahkan ke kota Malang, kemudian kembali ke kota Jogja itu dengan jalan kaki. Kurang lebih jaraknya 1009 km. Dari satu desa ke desa yang lain, dari satu ke kota yang lain, beliau dengan pasukannya itu jalan kaki. Pak Jenderal Sudirman. Ya, ini adalah kata-kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Contoh ya, korban sudah cukup banyak, prajurit sudah banyak yang gugur, pantang mundur, teruskan perjuangan revolusi kita belum selesai. Ini adalah semangat untuk mengorbankan, pantang menyerah, untuk mengorbankan jiwa raga demi mencapai cita-cita luhur yaitu kemerdekaan. Sudirman seorang Muslim, jadi saat itu tidak melupakan
sholat 5 waktunya. Inilah yang menguatkan tekad Pak Dirman dengan pasukannya bahwa perang jihad saat itu adalah untuk menegakkan kebenaran dan memperjuangkan kemerdekaan. Pak, bisa jelaskan ini meja kursi itu maknanya? Nah, di sini ada meja kursi. Ini adalah meja kursi yang dulu pernah digunakan berunding antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah sekutu saat itu ya, di kota Surabaya. Tanggal 29 Oktober tahun 1945, yang mana pemerintah Indonesia diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Pak Sungkono ya. Sedangkan pihak sekutu diwakili oleh Jenderal Malabi saat itu. Tanggal 29 Oktober tahun 1945 sebelum meletus perang 10 November. Jadi sebelum terjadi perang 10 November itu sebenarnya sudah diadakan perundingan terlebih dahulu di meja kursi ini. Kita juga mengenal Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api dan sebagainya, tapi tidak sebesar yang ada di kota Surabaya saat itu. Hari tanggal 10 November itu akhirnya menjadi peringatan Hari Pahlawan Nasional ya. Di Surabaya pun di sana dibangun sebuah tugu namanya Tugu Pahlawan ya, itu untuk mengenang peristiwa heroik 10 November di kota Surabaya yang memakan korban ribuan ya. Bahkan tentara sekutu itu sampai kewalahan. Kenapa? Sampai perkirakan 3 hari Surabaya lumpuh, namun sampai 3 minggu masih memberikan perlawanan. Itulah ya hebatnya arek-arek Surabaya dan pemuda-pemudi di sekitar kota Surabaya. Bahkan ada tambahan 10 batalion pasukan tempur Marinir Inggris untuk menggempur kota Surabaya saat itu. Tapi masih tetap Tetap eksis bertahan. Nah, ini ada lukisan dari Bapak Sohib Denan ya. Lukisan iya Jenderal Malabi setelah beliau berunding di Hotel Internasional ya. Ini Wulan mau tanya ya. Jelaskan mungkin Ya Pak, betul. Nah, ini memang senjata kalau istilah sekarang jadul ya. Senjata tempo dulu. Ini namanya mortir. Ini adalah senjata bikinan bangsa Indonesia sendiri ya. Dibuat di pabrik Merican Kota Kediri. Jadi pada saat itu di daerah Merican sana, dan sampai sekarang daerah Merican itu masih ada menjadi daerah kecamatan ya, Kecamatan Merican di Kediri sana. Di daerah situlah dulu pernah dibuat pabrik senjata. Karena masih sangat sederhana sekali, ini dibuat dari tiang listrik dan tiang telepon. Tiang listrik dan tiang telepon yang dibuat sedemikian rupa, akhirnya bisa digunakan senjata yaitu namanya mortir. Ya itulah ya, karena kemampuan, iya sudah dimodifikasi ya, akhirnya bisa digunakan untuk senjata perang. Inilah kemampuan bangsa Indonesia saat itu ya. Kita belum mempunyai pabrik senjata. Kalau sekarang ada namanya Pindad di kota Tuban ya, belum ada ya. Dulu ya di Kediri. Mungkin ada ya dari kita yang berasal dari Kediri, pasti di sana ada nama Kecamatan Merican di sana sampai sekarang. Ya, itulah ya keterbatasan senjata yang kita miliki, memodifikasi ya, jadi persenjataan untuk melawan penjajah ya. Kalau sekarang anak-anak meraih begini bahaya Pak ya. Bahaya. Makanya pabriknya ditutup. Ya nanti ya ditutup. Dengan yang itu beda memang. Beda Pak. Beda jauh lah, beda jauh, bukan beda dekat, tapi beda jauh ya. Tapi semangatnya yang luar biasa, semangat itulah yang bisa ya. Memberikan perlawanan terhadap penjajah. Makanya kita sekarang sebagai generasi muda, generasi pelajar, jangan mudah untuk diadu domba, jangan mudah dihasut. Semua itu adalah untuk melemahkan kita. Karena bangsa asing kalau melawan bangsa Indonesia sekarang berpikir 100 kali. Kenapa demikian? Karena kalau melawan bangsa Indonesia yang dihadapi bukan TNI Polri saja, tapi masyarakatnya. Itulah yang menjadi pertimbangan bangsa asing kalau melawan bangsa Indonesia. Caranya bagaimana sekarang untuk menggembosi bangsa Indonesia? Yaitulah dipakai cara-cara yang merusak moral, merusak mentalitas. Makanya kita jangan sampai mudah diadu domba dan jauhi namanya narkoba. Karena narkoba itu akan merusak generasi muda ya. Sudah terbukti bukan hanya kiloan ya, tontonan ketangkap diselundupkan di perairan Indonesia. Ini salah satu cara untuk menggembosi
generasi muda. Makanya kita mesti semangat ya kuatkan iman kita, kuatkan tekad kita, bukan hanya jauh tapi jangan sampai Menyentuh. menyentuh aja ya. tuh pesan ingat buat adik-adik jangan menggunakan narkoba. Oke, kita lanjut Bapak. Terima kasih, kita lanjut ke gerbong maut. Ya. Kok bisa sih Pak gerbang sampai sini? Gerbong. Gerbong. Ya. Jadi kenapa kok sampai ada di museum? Nah, ini merupakan benda bersejarah yang dulu pada saat agresi militer Belanda yang pertama, saat itu tentara Belanda menyerang kota Bondowoso, banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat atau pejuang dari kota Bondowoso yang ditangkap. 100 pejuang tadi dimasukkan ke dalam 3 gerbong barang, dan gerbong ini saat itu diisi 38 pejuang dan meninggal semua. Kenapa? Karena gerbong ini adalah gerbong yang paling bagus dan sedikit ventilasi udaranya, sehingga saat ditutup di dalam nggak ada ventilasi udara, banyak yang kepanasan, kehausan dan kelaparan. Setelah sampai di stasiun Wonokromo banyak yang meninggal, dan semuanya yang meninggal khusus di gerbong ini. Ya, jadi meninggal semua. Dari 46 yang meninggal, 38 di gerbong ini meninggal semuanya. Itulah ya kekejaman tentara Belanda, sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan, dan itu sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan yang ada di muka bumi ini, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Nah, ini kalau saya lihat ada kayak peninggalan yang digunakan oleh masyarakat Irian Jaya ini, Pak. Ya, betul. Nah, jadi seperangkat vitrin ini adalah benda-benda yang dulu didapat pada saat terjadi Operasi Mandala, pembebasan Irian Jaya ya, tahun 1961-1962, yang mana saat itunya komandannya adalah Bapak Jenderal Soeharto ya. Mau tanya nih Pak, Ya. kan dulu yang disebut pahlawan kan dengan senjata. Terus di era sekarang itu yang disebut pahlawan tuh gimana? Ya. Kalau pada saat perang kemerdekaan, banyak pejuang tokoh masyarakat yang melawan penjajah, mengusir, bahkan meninggal dan sangat berjasa kepada bangsa dan negara, itu bisa disebut sebagai pahlawan. Tapi di era kemerdekaan, era reformasi, justru yang disebut sebagai pahlawan adalah orang yang bisa menyumbangkan jasa-jasa untuk kepentingan masyarakat luas. Artinya apa? Kalau kita sebagai guru, jadilah guru yang profesional, jadilah guru yang patut dijadikan contoh dan menjadi contoh, sehingga murid-muridnya bisa sukses, bisa berhasil, bisa berakhlakul karimah. Guru itu juga sebagai pahlawan. Kalau sebagai ibu rumah tangga, bisa mendidik anak, mengayomi anak, dan dicontoh anaknya sukses semuanya, meskipun mohon maaf ibu tadi nggak sukses dalam pendidikan, dalam ekonomi, tapi anaknya bisa sekolah jenjang lebih tinggi, bisa ekonominya mapan, dan bisa menularkan keilmuannya kepada masyarakat luas, dan bisa membawa nama baik kota, provinsi, lebih-lebih Indonesia, itu juga disebut sebagai pahlawan. Berkecimpung dalam dunia pekerjaan di luar negeri, itu juga sebagai pahlawan devisa. Oke. Jadi pahlawan itu sangat-sangat seseorang yang sudah berhasil memberikan inspirasi, betul, akhirnya membuat kontribusi kepada negara, betul ya, menjadi pahlawan ya. Jadi kalau Mbak Wulan sebagai seorang pelajar sekarang menjadi seorang pelajar yang baik, giat, tekun, rajin belajar, sukses apa yang di sekolah, sukses di keluarga, bisa disebut sebagai pahlawan pelajar. Nah, syukur-syukur bisa membawa nama bangsa Indonesia di luar negeri dengan misalnya nama bangsa, ikut olimpiade matematika, ikut olimpiade biologi, itu juga sebagai pahlawan pelajar. Nah, itulah
pada intinya itu yang kita sebut bahwa pahlawan sepanjang masa. Pahlawan sepanjang masa. Oke, terima kasih Bapak atas Sama-sama, saya juga pelajarannya di sini. Jadi kita sama-sama belajar di sini dengan soalnya memperingati Hari Pahlawan dengan tujuan semoga mendapatkan makna dari Hari Pahlawan ini. Nah, sudah sampai perjalanan kita sudah berakhir dalam memperingati Hari Pahlawan. Seru? Seru banget. Seru sekali. Mungkin kesimpulannya adalah Jas merah. Jangan melupakan Sejarah, karena bangsa yang hebat tidak akan melupakan perjuangan. sejarahnya. Oke, sampai jumpa di YouTube Offering SMK Pradnya Paramita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.